Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang profesi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada istilah yang mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena beliaulah kita dapat mengerti baca dan tulis. Mereka dengan sabar mengajarkan dan membimbing kita yang semula-mula kita tidak tahu apa-apa sehingga kita dapat mengetahui seluk-beluk tentang dunia ini. Lalu pertanyaannya, apakah hubungannya antara profesi dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kita akan membahasnya di sini. Baiklah, kita mulai dari kata profesi terlebih dahulu. Profesi pengertiannya adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan tertentu dan juga istimewa. Istimewa di sini artinya seseorang yang berprofesi mereka harus ahli atau mereka harus benar-benar paham tentang profesinya tersebut. Misal, seseorang yang berprofesi sebagai seorang dokter, artinya orang tersebut harus mengerti seluk-beluk tentang kesehatan, bagaimana cara menangani pasien dengan baik, dan juga pengobatan pasien agar cepat pulih dari sakitnya tersebut. Sama halnya dengan seseorang yang berprofesi sebagai seorang guru. Artinya seseorang tersebut harus mengetahui seluk-beluk tentang pendidikan, bagaimana cara menghadapi peserta didik dengan berbagai macam sifatnya, dan juga mengetahui cara-cara efektif ketika mengajar di dalam kelas. Lalu mengenai kompetensi, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Kita mulai dari yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru atau pendidik untuk mengetahui pembelajaran atau karakteristik seorang siswa atau peserta didik, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan juga mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah seorang guru atau peserta didik harus memiliki pribadi yang mantap, stabil, arif, berwibawa, dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka harus berakhlak mulia dan juga dapat dijadikan teladan atau panutan oleh siswa-siswanya. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah seorang pendidik atau seorang guru, mereka harus mengetahui atau mendalami materi yang diajarkan itu secara mendalam dan secara jelas agar apa yang mereka sampaikan kepada siswa dapat mengetahuinya, dan agar pengetahuan siswa itu sesuai dengan standar kompetensi yang sudah tercantum dalam standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini adalah seorang guru atau pendidik, mereka harus dapat bergaul atau berinteraksi dengan segala aspek atau segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Tidak hanya dapat berkomunikasi efektif dengan peserta didik, tapi juga mereka harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan guru yang lain, dapat berkomunikasi secara efektif dengan wali murid atau wali dari siswa tersebut, dan juga dapat berinteraksi secara efektif dengan masyarakat luas. Berinteraksi dengan masyarakat luas ini adalah yang berhubungan dengan peserta didik tersebut, tidak hanya berbicara efektif di dalam kelas, tetapi berbicara efektif di dalam segala hal yang menyangkut tentang pendidikan. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.